Salam, segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan karena hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk beribadah sekalipun melalui ibadah online pada saat ini. Baiklah saudara-saudara, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita. Kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyi ungkup nomor 264, bait pertama dan kedua. Jemaat diundang berdiri. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Disilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih karunia
yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Berkenanlah Tuhan atas kami, ampunilah kami atas segala dosa kami, sehingga kami sungguh layak di hadapan-Mu untuk menerima kasih-Mu. Saat ini kami juga akan membaca firman-Mu. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita saat ini sesuai dengan Almanak Nas GKE terdapat dalam Ayub pasal 42 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dengan perikop Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayub pasal 42 ayat pertama sampai yang ke-6 dengan perikop Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri, yang dalam nama Tuhan Yesus akan saya bacakan untuk kita. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai ayat 28. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, berfirmanlah bagi kami, kiranya firman yang kami dengarkan boleh memberkati kami dan hidup kami sekalian yang mendengarkannya, sehingga irama kehidupan kami adalah irama yang harmonis untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Pakailah hamba-Mu, berkatilah kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai ayat 28. Nas ini di bawah perikop, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat langit, sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Amin. Salam saudara-saudara. Setiap orang itu ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Tidak ada yang abadi, saudara-saudara. Proses kehidupan selalu dinamis, ada pergantian, ada perubahan, dan bahkan ada akhir. Dari dulu-dulunya ya sudah begitu. Nah, pada zaman Perjanjian Lama ada banyak imam besar seperti Harun, Eli, Yosua, Salomo, dan seterusnya. Namun tidak satu pun dari antara mereka, dari banyaknya para imam besar itu yang menjabat untuk selama-lamanya. Entah ia berakhir karena peralihan atau pergantian atau berakhir karena kematian. Nah, saudara-saudara, betapa peran imam itu sangat penting dan besar bagi umat Israel. Karena imam besar dipercaya sebagai wakil umat Israel di hadapan Allah, sebagai pengantara umat dengan Allah, dan yang mempersembahkan korban ganti dosa dirinya dan umat di hadapan Allah. Jadi peran seorang imam besar bagi umat Israel itu sangat penting sekali. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, penulis surat ini menegaskan kepada jemaat orang Ibrani bahwa ada imam besar yang kuasanya tidak lekang oleh waktu, yang di dalamnya tidak lagi diperlukan segala adat istiadat, ritual apapun yang diajarkan oleh kepercayaan Yahudi mereka, yang justru mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Ia menyerahkan dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri untuk keselamatan umatnya. Dan imam besar itu adalah Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, betapa sangat bersyukurnya kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita telah menerima karya penyelamatannya, kita telah ditebus. Kita tidak harus setiap hari atau setiap tahun mempersembahkan korban persembahan sebagai ganti dosa kita. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan Tuhan Yesus sebagai imam yang besar. Imam besar itu memberikan jaminan hidup yang kekal. Nah, sekarang saudara-saudara, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Menyikapinya dengan sungguh-sungguhkah atau masih ada tersisa keraguan dalam diri kita, apakah benar saya ini diselamatkan oleh Yesus? Atau apakah benar Yesus itu penyelamat, Yesus itu Tuhan, katanya Yesus ini begini dan begitu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah hati dan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah imam yang sempurna.
Raja yang kekal. Di dalamnya kita merasakan dan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna meski harus berbeda dari dunia. Maka teruslah setia kepada Yesus dalam keadaan apapun juga, sebab Ia adalah imam besar, imam yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala syukur, puji, dan sembah kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Teguhkanlah hati dan iman kami untuk terus dan selalu setia kepada Engkau di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, Imam yang besar, Raja yang kekal. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu-waktu kehidupan sebagai sebuah kesempatan dan anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Sampai pada saat ini kami boleh melewati hari-hari hidup kami dengan berbagai warna dan keadaannya. Semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan menyertai kami sampai kepada titik kehidupan kami saat ini. Dan tiap langkah-langkah hidup kami selanjutnya, kami mau pertaruhkan dalam tangan kasih setia Tuhan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami isilah dengan roh-Mu ya Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan ada dalam diri kami, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semuanya memancarkan kasih setia Tuhan. Kami melakukan yang baik dan benar. Kami menjadi saksi Kristus, surat yang terbuka. Bapa di sorga, kami menyerahkan setiap gumul juang kami masing-masing. Tugas tanggung jawab pekerjaan rumah tangga dan keluarga kami. Setiap cita dan harapan kami. Setiap pergumulan yang kami hadapi, kami menyerahkannya dalam tangan kasih setia Tuhan. Dan Kau berkatilah kiranya ya Tuhan, orang-orang yang kami kasihi, orang tua, saudara, sahabat, anak, rekan sekerja, dan setiap orang yang berada di sekitar kami, baik yang jauh ataupun yang dekat daripada kami. Berkatilah ya Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup saling mengasihi yang satu dengan yang lainnya, untuk mewujudkan kasih Allah dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih setia Tuhan. Pemimpin-pemimpin daerah, bangsa dan negara kami dan daerah kami. Setiap orang yang bekerja bersama-sama dengan mereka, mewujudkan keadilan sosial, mewujudkan damai sejahtera. Kasih setia Tuhan melingkupi mereka. Demikian di dalam mereka menghadapi pandemi pada saat ini, kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik. Kami juga memohon berkatilah gereja-gereja di mana nama Tuhan disuarakan, dikumandangkan. Kiranya semakin banyak orang yang teguh, kuat iman dan hati mereka untuk tetap percaya dan setia kepada Engkau di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang tidak dapat tergantikan dan tidak lekang oleh waktu. Demikian juga ya Tuhan, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, setiap orang yang Tuhan pakai untuk bekerja di dalamnya, dari tingkat sinode, resort, jemaat, kategorial, dan pelayanan lainnya. Dan melewati itu semua nama Tuhan dipermuliakan. Seluruh jemaat Tuhan di muka bumi ini, secara khusus juga jemaat gereja Kalimantan Evangelis, biarlah kami terus menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang militan, menjadi jemaat yang berakar, bertumbuh dan berbuah yang lebat dalam hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan sakit kami percaya ada dalam perlindungan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini masih merasakan duka cita karena kehilangan orang yang dikasihi. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul, ada dalam penderitaan, keterbatasan dan lain sebagainya. Tuhan ada mengasihi mereka. Dan biarlah kasih yang sama pula melingkupi hati dan hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan menyerahkan persembahan syukur kami. Berkatilah apa yang kami persiapkan dan akan kami berikan. Kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Inilah doa yang jauh daripada sempurna. Namun kami yakin dan percaya Engkau melihat hati yang terdalam dalam hati kami. Maka di atas semuanya itu jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak hanya manusia. Kami berdoa, bersyukur. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa.
demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, nas pengantar bagi kita dalam memberikan persembahan tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Seraya kita mempersembahkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya beserta dengan saudara sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kiranya kita senantiasa dalam keadaan sehat. Salam. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang
Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu